hak angket ini gitu kan nanti akan menjadi sambungan jembatan rasa antara partai politik yang kecewa gitu kan dengan perilaku rezim gitu kan yang memihak dan curang dalam pemilu itu dengan perasaan rakyat. Mulai masuk saja nanti dengan 25 orang pengusul misalnya itu sudah mulai ada galangan kekuatan massa untuk mendukung. Saya kan yakin sekali bahwa gerakan-gerakan ini tidak mungkin akan terhenti ya. Melihat sudah dilihat dari mana-mana dan ungkapan tokoh dan para aktivis sudah menyatu seperti itu kan nampaknya tidak mungkin lah mau dihentikan. Tapi saya lihat gerakan-gerakan ini belum ada komunikasi untuk bersama-sama kan tidak mungkin kan sendiri-sendiri bersama menghasilkan harus ada bersama-sama itu menggambarkan finishing atau seperti kayak apa, Bu? Saya kira harus ada magnet, magnet untuk bisa menyatukan gerakan dari mahasiswa, wirawan, emak, santri, gitu kan, aktivis, kelompok-kelompok yang sekarang mungkin berjalan sendiri-sendiri, gitu kan, ada magnetnya. Dan ternyata magnetnya itu hak angket. Gitu. Jadi hak angket ini gitu kan nanti akan menjadi sambungan jembatan rasa antara partai politik yang kecewa gitu kan dengan perilaku rezim gitu kan yang memihak dan curang dalam pemilu itu dengan perasaan rakyat gitu. Jadi kenapa kok strategis sekali kita dorong hak angket? Hak angket itu mulai masuk saja nanti dengan 25 orang pengusul misalnya itu sudah mulai ada galangan kekuatan massa untuk mendukung. Artinya harus didorong benar sampai disampaikan Pak Marwan tadi tentang angket tadi ya. Saya kira itu strategis. Jadi hak angket ini blessing in disguise gitu yang nggak terpikir pada waktu proses awal kita menyatakan pemakzulan gitu kan sampai kecurangan pun masih diarah-arahkan ke MK gitu kan nggak ada lagi jalannya selain itu paling kita ke Bawaslu gitu kan mengadukan tapi ternyata ada jalur politik yang tidak terduga gitu dan itu strategis dan itu adalah hak penyelidikan jadi punya keleluasaan kerja pansus untuk membongkar gitu kan kecurangan pemilu baik presidennya sendiri gitu kan karena hak angket itu menyangkut pelaksanaan undang-undang maupun organ pemilu yaitu undang-undang pemilu di mana organ-organnya juga bisa diperiksa KPU dan Bawaslu. Jadi gerakan di luar ini seperti yang terjadi hari ini atau di beberapa kota itu harus segera ada komunikasi dengan orang-orang DPR yang akan memproses itu saya kira akan dengan sendirinya itu walaupun kita sebagai aktivis ya harus menjalin komunikasi gitu kan tugas kita adalah mensosialisasikan dan mengkoordinasikan proses yang berjalan itu tugas kita itu tantangan kita semua tapi sebenarnya hak angketnya sendiri akan bisa menggerakkan semua gitu Pak jadi kalau saya sangat yakin begitu mulai hak angket kemudian ada follow up pada tingkat bamus atau juga mungkin paripurna, mungkin ada pro kontra, itu kan dan sebagainya, itu adalah kekuatan yang bisa menyedot massa masyarakat umat untuk datang ke DPR berbondong-bondong dan akhirnya
peristiwa 98 akan terulang. Baik, itu kerjaan-kerjaan di belakang layar ya, nggak Siap. usah dibuka-buka. Siap, Mungkin satu menit ada yang mau disampaikan? Ya, saya dalam hal ini pelanggar dari undang-undang atau konstitusi itu kan Jokowi. Iya, iya. Pada saat akhir pun dia melanggar undang-undang lagi. Dia ingin merubah APBN Iya, iya. untuk makan siang. Iya, iya. Jadi sangat brutal nih Iya, Jokowi. iya, iya. Ada banyak beberapa, ya karena saya juga dalam hal sebagai pengamat salah satu pemerhati juga kebijakan publik. Ada banyak yang bertanya kepada saya, ya, kenapa Jokowi yang harusnya 20 Oktober ini akan berakhir masih tetap akan dilengserkan Ya, ya. pada waktu terdekat ini, Pak. Ya, ya, ya. Nah, ada bedanya sebenarnya. Bedanya kalau dia turun tanggal 20 Oktober, ya kan? Ya. Semua dosa-dosa dia akan dimaafkan. Ya, ya, ya. Ya kan? Tapi pertanggungjawabannya harus sekarang. Melanggar konstitusi, Ya. melanggar etika, itu tidak bisa main-main. Ya, ya. Ini berkhianat terhadap rakyat. Apalagi legasi yang dia tinggalkan adalah ingin mengosongkan Ya. Rempang, Ya, ya. di mana menurut almarhum Rizal Ramli itu akan dijadikan pangkat militer daripada Cina, Ya, ya. ya karena Jokowi memang boneka Xi Jinping, Ya, kata Rizal Ramli kan. Lalu IKN, IKN ini dipaksakan kalau nanti mereka-mereka yang akan melakukan katakanlah pembangunan itu tetap saja yang akan mampu di sana adalah kalangan dari Cina-Cina. Ya, ya. Dan itu memang bukan dibuat-buat. Ya, ya. Begitu Jokowi ke Singapura, dia menawarkan ke masyarakat Singapura untuk pindah ke IKN. Ini kan pengkhianat namanya, ya kan? Nah, pengkhianatan ini harus dihentikan. Ya, ya. Jadi beda kalau dia diturunkan sekarang dengan tanggal 20 Oktober, itu berbeda sekali. Jadi harus stop sampai sekarang. Ya. Sebelum Maret atau sebelum April ini Jokowi harus lengser. Jadi itulah kelakuannya seperti Ya, itu. dia sehingga melanggar sekarang secara tidak brutal. bicara itu lagi. Pokoknya yang penting segera Iya. lengser pada Iya. angket ini. Gitu ya. Dia secara telanjang melanggar konstitusi dan itu oleh petisi 100 kan sudah kita uraikan. Iya, iya, iya. Ada 10 poin Iya, iya. dan bahkan sangat apa namanya brutal. Iya, iya. Dan menurut saya Jokowi ini benar-benar berkhianat terhadap Iya. bangsa dan rakyatnya. Ya, itu sudah Harus menjadi kesimpulan lengser. kita lah. Ya. Baik, terima kasih. Terakhir Pak Marwan mungkin mau ada closing. Ya, saya kira begini, bahwa aturan main kita bukan tidak paham. Bahwa kalau ada masalah, lapor ke Bawaslu, lapor ke MK, atau kalau bicara pidana itu ke polisi. Tapi kalau tiga lembaga ini semuanya ada di bawah kendalinya Jokowi, dia bisa saja basa-basi. Ada kecurangan, lapor ke MK katanya. Lapor ke Bawaslu. Tapi kalau itu di bawah kendalinya dia, kita dapat apa? Nah, sebaliknya kita ingin ini dituntaskan di DPR lewat angket. Ya. Apa masalahnya? Kenapa dia takut kalau memang dia tidak curang? Tapi kalau dia sangat takut, berarti memang ini membuktikan dia atau rezim ini termasuk yang namanya Prabowo Gibran itu terlibat dalam kecurangan. Nah, kalau sudah jelas curang, mana bisa kita disuruh menerima bahwa hasil Perpres 2024 sesuai dengan perhitungan KPU? No way. Ya, kita tidak akan pernah menerima itu. Sepanjang kecurangan itu Anda tidak buktikan Anda tidak curang, maka rakyat tidak akan pernah menerima. Sebaliknya, supaya ini benar-benar bisa diterima rakyat, maka penyelidikan yang tuntas lewat angket pemilu curang di DPR itu harus benar-benar terlaksana. Kemudian yang terakhir, kembali saya mengingatkan partai-partai yang 5 tadi, mulai dari PDIP, PKS, PKB, Nasdem, dan P3, jangan sekali-kali pernah mengkhianati hak demokrasi dan daulat rakyat. Harus benar-benar ini Anda yang menjadi pemimpin partai ini, jangan sampai justru ditawarin kursi 2-3 menteri kabinet Atau bahkan duit ya. atau duit lalu Anda berkhianat. Ya, ya. Ya, Anda sama saja dengan pengkhianat yang selama ini kita gugat. Nah, ini peringatan yang memang harus disampaikan secara jelas kepada pemimpin 5 partai dan juga kepada rakyat supaya mereka paham. Nanti siapa sebenarnya pengkhianat ini? Tapi yang paling penting bahwa kita sudah menyampaikan pesan ini dan Allah menyaksikan. Ya, kalau memang mereka masih mau berkhianat, silakan saja urusannya, nanti Allah lah itu yang akan memberikan hukuman atau pengadilan akhir nanti di akhirat. Saya kira itu. Baik, Terima baik. kasih. Mungkin satu terakhir Pak Musalim.
kalau ini dipaksakan, saya yakin masyarakat sampai nanti tidak akan melupakan bahwa presiden ini yang akan datang itu adalah presiden curang, ya. Dan Hasil wakil pemilu presiden dan wakil presidennya adalah dari anak pelanggar konstitusi, Anak demokrasi. haram, Anak haram, Konstitusi. ya itu akan melekat sampai sejarah saya nanti. malah belum berpikir dia dilantik, pokoknya kita berhenti. Ya, maksudnya kalau dipaksakan. Berpikir lah, biar pokoknya kita sekarang ini perjuangan kita Turun, ya. pokoknya turun. Jadi saya kira itu tadi analisa dan rekomendasi dari para tokoh melihat apa yang demo yang dilakukan oleh rakyat ini, dan pasti akan berhenti. Saya tertarik dengan Pak Marwan dan Pak Rizal tadi dan Pak Safir tentang insya Allah ini tidak akan berhenti. Jangan sampai puas hanya sampai demo saja. Kita punya tanggung jawab untuk yang paling berat itu memperjuangkan sampai benar-benar terlaksana hak angket dan sampai benar membatalkan atau bahkan pemakzulan Jokowi. Begitu ya. Semoga ini menjadi harapan kita semua. Kita masih banyak tokoh-tokoh yang perlu kita minta rekomendasi atau analisanya terhadap demo hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.